Halo semua, sekarang kami akan membahas terkait pola aktivitas dan karakter PKL di kawasan tepi air, khususnya di Danau Sunter. Secara umum, PKL di Danau Sunter menempati jalur pedestrian yang mengelilingi danau. PKL di Danau Sunter ini terbagi menjadi dua area utama. Pertama, di bagian utara, aktivitasnya tidak terlalu ramai, di mana pedagang berjualan dengan sarana bergerak seperti gerobak, sepeda, dan motor, dan mereka ini bersifat sementara dan menyesuaikan waktu kunjungan masyarakat, terutama di pagi hari untuk olahraga atau memancing. Sedangkan di bagian selatan, kawasan ini jauh lebih ramai dan padat, terutama di sore hingga malam hari. Di sini terdapat kombinasi pedagang bergerak dan juga menetap seperti tenda ataupun kios semi permanen, di mana jenis dagangannya sudah mulai didominasi dengan makanan yang berat dan juga minuman, dan menjadikannya sebagai pusat kuliner utama di tepi danau. Baik, saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai sistem zonasi PKL yang terdiri dari zona merah, kuning, dan hijau. Pembagian zona ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan antara fungsi pengguna dan juga PKL. Zona merah PKL adalah area larangan total, yang dimana para PKL berjualan dilarang di area ini, baik dengan gerobak, tenda, maupun lapak sementara, karena biasanya area ini dapat menimbulkan kemacetan pada sirkulasi jalan dan juga kerusuhan atau penyempitan jalan pada area pedestrian, dan juga menimbulkan sampah yang dapat membuat kotor area lahan tersebut. Selanjutnya, zona kuning PKL merupakan area transisi atau semi ilegal. PKL ini diizinkan berjualan, tetapi hanya dengan sarana portable dan tidak boleh permanen, yang artinya dapat dipindah-pindahkan dan tidak secara permanen. Mereka ini wajib menjaga kebersihan, sirkulasi pedestrian yang nyaman, serta juga pandangan visual ke arah danau atau sungai. Nah, yang terakhir, zona hijau. Zona hijau ini adalah area yang memang disusun atau area resmi yang diatur oleh pengelola kawasan. Nah, area ini biasanya sudah terfasilitasi dengan adanya toilet, kebersihan, parkir, dan juga pedestrian yang nyaman. Selanjutnya saya akan membahas kondisi fisik kawasan, permasalahan yang muncul, dan dampak sosial akibat aktivitas PKL. Dari aspek fisik, fasilitas umum seperti trotoar, drainase, dan penerangan sebenarnya sudah tersedia, namun pemanfaatannya belum optimal. Banyak titik pedestrian yang tertutup gerobak atau tenda PKL, sementara penerangan di area tepi danau masih minim. Drainase juga sering tersumbat oleh sampah dan sisa dagangan, menimbulkan genangan saat hujan. Dari sisi permasalahan ada tiga utama. Pertama, perebutan ruang publik, di mana jalur pejalan kaki dan bahu jalan berubah fungsi menjadi tempat berdagang. Dua, keterbatasan lahan parkir dan kebersihan karena aktivitas pengunjung dan pedagang yang tinggi. Tiga, status hukum pedagang, sebagian besar belum memiliki izin atau lokasi tetap sehingga sulit ditata secara formal. Sedangkan dari dampak sosial, PKL sebenarnya memberi warna hidup bagi kawasan dan meningkatkan interaksi masyarakat. Namun di sisi lain, mereka juga menimbulkan kesan semrawut dan menurunkan kualitas visual serta kenyamanan pengunjung. Jadi tantangan utama ini bukan menghilangkan PKL, melainkan menata agar kegiatan ekonomi informal bisa berdampingan dengan fungsi publik yang tertib dan estetis. Kemudian saya akan membahas tentang presiden penataan PKL di kawasan lain yang menjadi referensi. Yang pertama, ada PKL di Sungai Cisadane yang sudah ditetapkan menjadi zona merah, kuning, dan hijau, di mana terdapat ada dua pasadiran tematik, yang juga terdapat Taman Kreatif Bantaran Sungai berfungsi sebagai ruang publik dan area UMKM. Kemudian ada tepian Sungai Martapura Banjarmasin yang sekarang sudah dilengkapi dengan taman penerangan dan zona kuliner atau siling tendean. Ini dengan pendekatan sosial, pedagang diberi kios gratis sementara, lalu dilibatkan dalam perencanaan, penataan, dan tanpa penggusuran. Kemudian ada UMKM Waduk Rawa Badak, di mana PKL diarahkan hanya di jam sore dan sampai malam hari dengan penataan tempat duduk dan parkir agar tidak mengganggu jalur pejalan kaki. Terakhir, pada bagian solusi, kelompok kami merencanakan untuk area PKL dibagi menjadi dua. Pada area kuning yang dimana ditetapkan untuk waktu-waktu tertentu, sedangkan pada area hijau ditetapkan pada area 24 jam. Dikarenakan pada area hijau adalah area ujung dari RTNH tersebut. Maka dari itu, kita mengajukan agar terdapat dua area PKL yang dimana hanya bersifat sementara dan satu permanen.